Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 eh, beranggotakan dari saya sendiri ada Sri Rahayu, kemudian ada Muhammad Afifi dan ada Sirajul Ilmi. Nah, untuk tema dari judul kami yaitu transformasi irigasi cerdas berbasis IoT dan computer vision atau Hydro Vision X. Di sini kami akan menjelaskan PPT rancangan final. Baik, untuk penjelasan yang akan kami bahas pada presentasi ini, yaitu ada A, rencana pengujian, terdiri dari satu, HIV prototipe alat, dan yang kedua ada HIV prototipe aplikasi. Dan yang B ada diagram teknis rancangan. Di sini ada 5. Yang pertama development diagram, kedua komponen diagram, yang ketiga skematis rangkaian, 4 relo, dan 5 video simulasi final pemakaian. Untuk yang rencana pengujian akan dijelaskan oleh Muhammad Afifi. Kepada Muhammad Afifi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengujian. Yang mana yang pertama itu ada high fidelity prototype alat, yang mana bentuknya itu ada pada gambar yang kiri, yaitu yang peta itu berbentuk peta itu atau segi kotak itu ada modul kamera, yang mana ada beberapa kabel, lalu ada pompa air yang mengeluarkan air dan memasukkan air. Lalu ada ESP dan kotak untuk menjadi rumah ESP-nya. Lalu pada gambar yang kedua itu ada tempat penarukannya di sawah, yang mana dari sebelah kiri gambar dari yang kedua itu ada air atau sistem irigasinya, dan yang sebelah kanannya itu ada lahan sawah, yang mana di situ ada modul kamera yang ditaruh atau ditempatkan pada sawah. Uh, Lalu next. Lalu yang kedua itu ada high fidelity prototype aplikasi, yang mana ini diberikan nama pada aplikasinya yaitu Hydrovision X, yang mana memiliki dua fitur utama, yaitu ketinggian air dan riwayat pompa air, yang mana fitur ketinggian air ini akan berisikan berapa jumlah ketinggian air yang terjadi saat di sawah tersebut secara real time mungkin. Jadi data ketinggian yang akan dikirim ke alat database-nya lalu akan ditampilkan pada halaman ini. Lalu ada fitur kedua yaitu riwayat pompa air, yang berisikan waktu pemompaannya, yang mana banyak air yang akan dipompa dan status pompa airnya. Next. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Ade Srihayu. Baik, B diagram teknis rancangan. Yang pertama ada development diagram. Jadi aplikasi Flutter ini dijalankan pada perangkat pengguna seperti smartphone atau tablet dengan Firebase SDK tertanam di dalamnya. Perangkat lunak ini pengendali pada ESP32 berkomunikasi dengan Firebase database. Aplikasi Flutter dan ESP32 terhubung ke Firebase database melalui koneksi internet. Sementara ESP32 terhubung ke modul kamera dan pompa air melalui koneksi fisik seperti kabel atau nirkabel. Yang kedua ada komponen diagram. Jadi dalam diagram komponen
Aplikasi berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan Firebase Database melalui Firebase SDK. ESP32 bertindak sebagai sistem pengendali yang mengambil data dari Firebase Database dan mengirim data sensor seperti gambar dari modul kamera. ESP32 juga berinteraksi langsung dengan modul kamera. Selain itu, ESP32 mengontrol pompa air sesuai instruksi dari Firebase Database. Dengan demikian, ESP32 menjadi jembatan antara Firebase Database dan perangkat keras fisik, mengambil data dari sensor dan mengendalikan aktuator berdasarkan instruksi dari aplikasi Flutter melalui Firebase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sirajul Ilmi. Baik, jadi pada skematis itu di sini ada seperti yang dijelaskan pada high fidelity tadi. Di sini ada sebuah modul kamera, ada sebuah ESP dan dua buah pompa. Nah, si modul ini nanti memantau yang ketinggian airnya di persawahan. Nah, jika ketinggian airnya itu melebihi batas, maka pompa yang pertama itu akan hidup untuk membuang air ke luar. Kemudian jika airnya itu kurang, maka pompa yang kedua akan hidup dan memompa air ke dalam sawah. Nah, mungkin next. Pada Trello ini adalah untuk produk backlog atau produk apa aja yang kami kerjakan pada proyek ini. Itu adalah ada yang namanya pemrograman alat, halaman beranda, halaman login, rakit alat, dan halaman riwayat pompa air. Nah, yang setelah kami kerjakan itu adalah rakit alat. Next. Nah, berikut video simulasinya. Nah, kemudian pada berikut lampiran kerja kami. Mungkin cukup sekian saya ini kan ke moderator. Kita kembali ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.